Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utama Luhur Budi dengan NIM 223051109. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS saya, yaitu tentang klasifikasi buah lokal menggunakan metode CNN berbasis pengolahan citra digital. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakangnya itu Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang kaya akan hasil pertanian, termasuk beragam buah-buahan tropis seperti mangga, pisang, apel, dan jeruk. Namun dalam proses distribusi buah-buahan ini masih banyak pelaku industri yang mengandalkan proses klasifikasi secara manual. Klasifikasi secara manual ini memiliki banyak kelemahan seperti inkonsistensi, kesalahan manusia, dan efisiensi waktu yang rendah. Untuk itu dibutuhkan sebuah sistem otomatis yang mampu melakukan klasifikasi buah dengan cepat dan akurat. Salah satu teknologi yang dapat digunakan adalah pengolahan data digital berbasis deep learning, khususnya menggunakan metode convolutional neural network atau CNN. Lalu permasalahan penelitian di sini adalah beberapa permasalahan yang melatar belakangi penelitian ini adalah yang satu, proses klasifikasi buah yang masih manual dan tidak efisien. Lalu ada pelaku UMKM belum mampu mengadopsi teknologi klasifikasi otomatis. Dan yang ketiga ada klasifikasi manual seringkali menimbulkan kesalahan dalam penentuan kualitas buah. Lalu juga penelitian ini bertujuan untuk menjawab tantangan tersebut dengan menghadirkan solusi berbasis CNN untuk klasifikasi buah lokal. Lalu ada rumusan masalah dan tujuan. Yang pertama ada rumusan masalah. Satu, bagaimana cara menerapkan CNN untuk klasifikasi buah lokal? Lalu ada seberapa akurat model CNN dalam mengenali buah? Tiga, ada apa keunggulan CNN dibandingkan metode lain seperti SPM dan KNN? Lalu ada tujuan penelitiannya, membangun sistem klasifikasi buah berbasis CNN, lalu menguji dan mengevaluasi akurasi dari model CNN. Lalu ada mengembangkan sistem yang bisa diaplikasikan secara nyata di industri buah lokal. Lalu ada kajian teori, CNN, dan pengolahan citra. Pengolahan citra digital adalah proses mengubah gambar menjadi data digital yang bisa dianalisis komputer. CNN atau Convolutional Neural Network merupakan algoritma deep learning yang sangat baik untuk klasifikasi gambar. CNN bekerja dengan layer-layer seperti ini. Yang pertama ada convolution layer, ada pooling layer, lalu ada fully connected layer. CNN mampu mengenali fitur visual seperti warna, tekstur, dan bentuk secara otomatis dari sebuah gambar buah. Lalu ada studi putaka dan penelitian terkait. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan efektivitas CNN dalam klasifikasi gambar. Menurut Gunawan dan Herlina di tahun 2021, CNN berhasil mengklasifikasikan buah lokal dengan akurasi tinggi. Lalu menurut Kusuma et al. Tahun 2022, CNN mengungguli metode KNN dan SPM. Lalu ada Fadilah tahun 2023, implementasi CNN dalam aplikasi Android untuk klasifikasi buah. Dari studi ini, CNN terbukti menjadi pendekatan terbaik untuk pengklasifikasian citra buah. Lalu ada dataset dan teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu ada data sekunder dari dataset Fruit 360 Kaggle yang telah dilabeli. Lalu ada data primer yang diambil sendiri dengan kamera smartphone untuk menambah keberagaman dan meningkatkan generasi model. Lalu ada gambar di pre-processing agar seragam dalam ukuran dan pencahayaan. Teknik augmentasi seperti rahasia dan briefing juga diterapkan. Lalu ada arsitektur model CNN. Model CNN dalam penelitian ini memiliki arsitektur sebagai berikut. Yang pertama ada input layer dengan gambar 100 x 100 pixel menggunakan warna RGB. Lalu ada convolutional layer, ekstraksi fitur dengan filter 3x3. Lalu ada pooling layer untuk pengurangan dimensi spesial untuk max poolingnya. Fully connected layer untuk klasifikasi akhir. Lalu ada output layer, fungsi aktivasi softmax untuk menentukan jenis buah. Model dilatih dengan optimasi Adam dan loss function, categorical constraint polarity. Evaluasi model CNN. Model dievaluasi menggunakan beberapa metrik. Yang pertama ada akurasi, sejauh mana prediksi benar dilakukan oleh model. Lalu ada precision dan recall, seberapa baik model mengidentifikasi setiap jenis buah. Lalu ada configuration metric, melihat sebaran kesalahan klasifikasi. Lalu ada target akurasi di atas 90% sebagai bukti bahwa model ini layak diterapkan dalam dunia nyata. Untuk perangkat penelitian dan lokasi, perangkat keras digunakan adalah laptop dengan prosesor Intel Core i5 dengan RAM 80GB. Lalu perangkat lunaknya ada Python 3.9, ada juga menggunakan Google Colab atau Jupyter, menggunakan TensorFlow, Keras, OpenCV, Pandas, dan Matplotlib. Lokasi rumah peneliti di Sukabumi. Objek gambar buah segar seperti apel, mangga, pisang, dan jeruk. Metode CRISP-DM, kerangka kerja yang digunakan adalah CRISP-DM.
cross industry standard process for data mining yang di dalamnya ada business understanding, data preparation, modeling, evaluation, lalu ada deployment. Dengan kerangka ini, peneliti dapat dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Rencana waktu penelitian untuk di awal Januari 2025 ada studi literatur, lalu Juni 2025 pengumpulan dataset, Juni sampai Juli 2025 pre-processing dan pelatihan model, 4 Juli 2025 evaluasi model dan penyusunan laporan. Rencana ini membantu menjaga alur kerja penelitian agar selesai tepat waktu. Untuk kesimpulannya, CNN sangat efektif dalam mengklasifikasikan gambar buah berdasarkan warna, tekstur, dan bentuk. Penelitian ini menggabungkan dataset lokal dan global untuk menghasilkan model yang relevan. Hasil evaluasi menunjukkan CNN mampu mencapai akurasi tinggi, menjadikannya solusi ideal untuk industri pertanian lokal. Lalu ada saran pengembangan. Yang pertama ada mengembangkan aplikasi mobile berbasis modal CNN supaya bisa langsung digunakan menggunakan smartphone. Lalu juga menerapkan sistem kualifikasi ini ke dalam proses sortir buah di pasar atau gudang. Lalu mengintegrasikan dengan IoT untuk hasil otomatis secara real time. Hal ini dapat membantu UMKM dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas distribusi buah. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kurang-kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.